Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Azhara Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa tapak dan konsep dari mixed use building saya. Pertama ada analisa makro. Tapak berada di kota Jakarta Pusat yang merupakan wilayah yang memiliki geografis yang sangat strategis karena berada di jantung ibu kota negara. Sebagai wilayah yang berada di jantung ibu kota negara, kota ini juga dipenuhi oleh banyak perkantoran, mulai dari kantor pemerintahan, kantor perwakilan negara asing, hingga kantor bisnis. Batas-batas wilayah dari kota Jakarta Pusat itu di sebelah utara ada Jalan KH Zainal Arifin dan Jalan Ketapang. Pada bagian selatan terdapat Jalan Pramuka, Kali Ciliwung, lalu ada Jalan Jenderal Sudirman. Pada batas wilayah timur ada Jalan Jenderal Ahmad Yani, lalu pada batas wilayah barat terdapat Jalan Palmerah dan Jalan Aibda KS Tubun. Luas wilayah dari Jakarta Pusat itu sekitar 50,2 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.134.962 jiwa. Kemudian ada jarak-jarak fasilitas yang dekat dengan tapak. Yang pertama ada Monumen Nasional yang berjarak sekitar 3,7 km, lalu ada Perpustakaan Nasional Indonesia yang berjarak 3,8 km, lalu ada Gatot Subroto Army Hospital berjarak 2,7 km, dan yang terakhir ada RSUD Johar Baru yang berjarak sekitar 1,8 km. Kedua ada analisa mezo. Tapak berada di Kelurahan Cempaka Putih Barat, yaitu sebuah kecamatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di dalam kelurahan ini terdapat area pemukiman penduduk, perbelanjaan, tempat penginapan, dan perkantoran. Batas-batas wilayahnya yaitu ada yang sebelah utara ada Jalan Letjen Suprapno, pada bagian selatan itu ada Jalan Sayuti, pada bagian timur terdapat Jalan Cempaka Putih Tengah, dan pada bagian barat terdapat Jalan Pangkalan Asem dan Jalan Mardani Raya. Jarak fasilitas menuju tapak itu yang pertama ada Institut Setiami yang berjarak sekitar 440 meter, yang kedua ada Masjid Jami Al-Falah berjarak sekitar 600 meter, lalu ada Gereja Santo Paskalis berjarak sekitar 480 meter, dan yang terakhir ada R. Petra Kampung Benda yang berjarak sekitar 530 meter. Mikro. Tapak berada di lokasi Jalan Letjen Suprapno, RT 1, RW 3, Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan nomor pos 10520. Luas lahan sekitar 10.000 meter persegi dengan KDB sebesar 60%. Setelah dihitung menjadi 6.000 meter persegi, KLB-nya yaitu 3,5 meter. Setelah dihitung menjadi 35.000 meter persegi, KB-nya sebesar 8 lantai, KDH 30%, KTB 55%, GSB 6,5 meter pada bagian utara dan 4 meter pada bagian barat. Tipe T, PSLP. Batas-batas wilayahnya yaitu pada bagian utara terdapat Jalan Letjen Suprapno, pada bagian selatan terdapat Jalan Cempaka Putih 2, pada bagian B terdapat Jalan Cempaka Putih Raya, dan pada bagian T atau timur terdapat Jalan Cempaka Putih Barat 1. Merupakan pemandangan lingkungan ke tapak. Terlihat pada nomor 1, terlihat bagian depan tapak yang memperlihatkan mixed use building, yang bagian kedua itu dari samping, bagian nomor 3 dari samping juga. Kemudian pada bagian belakang itu adalah bagian belakang, bagian 5 pun bagian belakang, hanya saja terlihat lebih jauh, dan pada bagian 6 memperlihatkan bentuk samping. Dan ada analisa matahari. Pada bagian awal dan akhir tahun, posisi lintas matahari pada awal dan akhir tahun akan condong ke arah selatan, sehingga bayangan akan jatuh di sebelah utara tapak. Kemudian, pada bagian solar analisis, warna ungu pada masa bangunan menunjukkan bahwa matahari tidak panas pada sisi itu, sedangkan pada warna kemerahan pertanda bila matahari agak panas. Kemudian pada masa pertengahan tahun, posisi lintas matahari akan condong ke arah utara, sehingga bayangan akan jatuh di sebelah selatan dan barat tapak. Dengan memperlihatkan analisa solarnya, pada bagian oranye itu masa bangunan menyatakan bahwa matahari tidak terlalu panas, sedangkan pada warna kuning menunjukkan bagian masa yang paling panas, yaitu pada bagian atas serta bagian bawahnya. Ada respon dari analisa matahari, yaitu dengan pertama menggunakan green rooftop. Penggunaan green rooftop dapat menjadi solusi untuk bangunan yang akan mendapatkan panas matahari tepat di atas kepala pada siang hari. Green rooftop akan meredam panas matahari sehingga ruangan di bawahnya tidak akan terasa begitu panas. Green rooftop pun juga bisa digunakan sebagai tempat beristirahat dan bermain para pengguna dari tapak. Lalu yang kedua, penggunaan sun shading
atau rooster, penggunaan sun shading ini pada bagian bangunan terkena sinar matahari berlebih agar matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Lalu yang ketiga, penggunaan eksterior kanopi. Memperbanyak bukaan yang diberi kanopi pada sisi barat atau timur agar panas matahari yang masuk dapat terminimalisir dan intensitas cahaya matahari sedikit berkurang. Dan orang-orang yang berjalan di bawah kanopi pun tidak akan langsung terkena sinar matahari. Berikut ada analisa angin. Pada awal tahun di Jakarta Pusat, curah hujan cukup besar, menyebabkan kelembapan pada udara lumayan tinggi. Kecepatan angin juga cukup kencang, yaitu sekitar 13 km per jam. Suhu rata-rata di Jakarta Pusat akan menjadi sekitar 32 derajat Celcius. Dikarenakan masih awal tahun, curah hujan di Jakarta pun masih cukup tinggi. Respon tapak pada analisa angin, yang pertama yaitu membagi massa menjadi dua bangunan. Dengan memisahkan dua massa bangunan, sirkulasi angin bisa dengan leluasa mencapai semua bagian tapak. Lalu yang kedua, penggunaan rooster. Penggunaan rooster ini bisa menjadi solusi agar memaksimalkan jalur udara yang masuk ke dalam bangunan, sehingga juga bisa menghemat penggunaan pendingin ruangan, dan celah kecil dari rooster bisa membuat ruangan di dalamnya menjadi lebih sejuk dan nyaman. Lalu ada ventilasi silang. Menggunakan ventilasi silang sebagai jalur sirkulasi udara agar udara kotor tidak tertahan di dalam ruangan dan udara segar bisa dengan leluasa mengisi ruangan. Lalu yang terakhir, menggunakan bentuk lengkung. Massa bangunan yang diberikan bentuk lengkung agar tekanan angin dapat menyebar secara rata ke seluruh permukaan bangunan di sisi lainnya. Ada analisa vegetasi pada di sekeliling tapak. Pada bagian bulatan berwarna hijau itu menunjukkan pohon-pohon berukuran sedang, kemudian pada bagian warna orange menunjukkan pohon-pohon berukuran besar yang ada di sekeliling tapak. Pohon yang berada di tapak pun juga sudah cukup baik, mampu meredam kebisingan dari luar ke tapak, serta memberikan bayangan agar tapak tidak terlalu gesang. Tapak pada analisa vegetasi. Pada area yang berdekatan dengan jalan raya besar, bisa diberi pepohonan besar untuk meredam suara bising dan polusi udara. Contoh-contoh pohon besar itu seperti pohon cemara, pohon angsana, dan pohon kiara payung. Lalu, menggunakan tanaman hias atau pohon-pohon berukuran kecil di dalam tapak agar tapak terasa sejuk. Analisa kebisingan. Tingkat kebisingan termasuk tinggi di area Jalan Lejen Suprapto dikarenakan itu termasuk jalan besar yang sering dilalui oleh berbagai kendaraan. Sedangkan pada bagian barat tidak terlalu bising karena jalan kecil, sedangkan pada bagian timur dan selatan hanya berupa pemukiman warga dan masjid, sehingga tidak terlalu mengganggu kebisingan. Itu yang warna merah menunjukkan area yang paling bising, lalu yang warna ungu itu menunjukkan area yang tidak terlalu bising, dan yang warna biru itu menunjukkan area yang tidak bising. Analisa entrance. Pada bagian warna merah itu menunjukkan main entrance. Main entrance diletakkan tidak dekat dengan persimpangan jalan. Peletakan main entrance harus di tempat yang mudah dijangkau, sehingga main entrance sengaja diletakkan di depan jalan besar. Jarak main entrance dengan side entrance minimal itu sekitar 10 meter. Lalu yang warna biru itu menunjukkan side entrance. Side entrance diletakkan pada lokasi yang berjauhan dengan main entrance. Side entrance dapat dipergunakan untuk parkir loading dock dan kendaraan komersil. Lokasi peletakan harus di jalan yang tidak ramai pengunjung. Sirkulasi jalan. Pada jalan dengan menggunakan garis warna merah itu menunjukkan jalan dengan kemacetan tinggi. Kemudian pada warna biru itu merupakan jalan dengan kemacetan sedang. Lalu pada bagian warna hijau itu menunjukkan jalan yang kemacetannya rendah. Pada yang bagian warna merah itu adalah Jalan Lejen Suprapto yang merupakan jalan besar yang selalu dilewati oleh kendaraan umum maupun pribadi, sehingga tidak jarang jalan ini menjadi macet parah. Lalu yang pada warna biru itu menunjukkan Jalan Cempaka Putih 1 yang seringkali terjadi kemacetan saat ingin keluar dari parkiran di jam-jam ramai. Lalu pada bagian warna hijau itu menunjukkan Jalan Cempaka Putih yang merupakan area pemukiman, sehingga tidak terjadi kemacetan di jalan ini. Hanya saja, banyaknya pedagang kaki lima membuat penataan jalan terlihat berantakan. Respon dari analisa sirkulasi jalan. Yang pertama ada area main entrance, yang menjadikan area sebelah utara sebagai main entrance karena letaknya yang berada di depan jalan raya utama. Lalu ada area drop off. Meletakkan area drop off di bagian depan tapak akan mudah diakses oleh publik. Lalu ada area out entrance. Letak out entrance tidak terlalu berdekatan dengan area masuk agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Lalu ada area loading dock. Area loading dock ditempatkan di area yang tidak ramai.
adalah analisa pencapaian tapak. Untuk mencapai tapak dapat melalui akses Jalan Lejen Suprapno dan Jalan Cempaka Putih Raya yang merupakan akses jalan utama. Tapak bisa dituju dengan jalan kaki atau menggunakan kendaraan seperti mobil, motor, bus kota, KP Rambutan Senen, lalu ada taksi, menggunakan Metro Mini 07 dan 47, lalu bisa menggunakan juga transportasi umum seperti Gojek, Grab, dan Transjakarta. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai program ruang. Berikut adalah zoning ruangan. Pada bagian yang warna oranye itu menunjukkan bagian privat yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu adalah pengelola dan apartemen. Lalu pada bagian warna biru itu adalah zoning semi public yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ada penunjang, mall, dan apartemen. Lalu pada bagian warna hijau itu menunjukkan area publik yang ditunjukkan dengan 4 kategori, yaitu penunjang, parkiran, mall, dan apartemen. Lalu yang terakhir, warna kuning itu adalah area service, dengan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pengelola, penunjang, dan utilitas. Ini adalah analisa kegiatan. Yang pertama ada aktivitas hunian. Pelaku kegiatan itu seperti penghuni apartemen, dengan kegiatan misalkan seperti aktivitas penghuni di dalam unit hunian seperti istirahat, bersantai, tidur, makan, minum, belajar, dan lain-lain sebagainya. Dengan kebutuhan ruangan itu harus ada ruang tidur, dapur, tempat makan, tempat belajar, ruang tamu, kamar mandi atau WC. Lalu yang kedua ada aktivitas pengelola. Dengan pelaku kegiatannya itu seperti general manager, staff, sekretaris, dan tamu. Dengan kebutuhan ruang seperti ruang general manager. Yang kedua ada ruangan staff, ruang sekretaris, ruang kabak, ruang rapat, gudang, dan pantry. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas keamanan. Dengan pelaku kegiatan adalah kepala keamanan, security, penjaga parkir, dan penjaga CCTV. Kebutuhan ruangnya itu seperti ruang kepala keamanan, lalu ruang security, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada aktivitas dari komersil. Dengan pelaku kegiatan adalah pengunjung serta pedagang. Kegiatannya itu adalah belanja dan rekreasi. Kebutuhan ruang yang dibutuhkan adalah ruang informasi, restoran, kafe, bioskop, game center, food court, supermarket, department store, taman, retail store, gudang, ATM center, dan kebutuhan lain sebagainya. Ini merupakan bubble diagram dari ruang kegiatan pengguna. Yang pertama dari entrance kita bisa ke lobby apartemen. Dari lobby apartemen kita bisa pergi ke outdoor dan indoor facility. Di indoor facility itu kita bisa ke karyawan kantor, melewati entrance juga bisa, melewati outdoor dan indoor juga bisa. Lalu karyawan kantor mempunyai fasilitas ke arah toilet dan coworking space. Kemudian dari lobi apartemen kita bisa pergi ke unit apartemen yang terdapat ruang tidur, ruang kerja, serta MCK. Dari lobi apartemen kita juga bisa ke toko yang digunakan untuk berjalan-jalan. Lalu ada toilet umum juga yang bisa digunakan oleh pengunjung umum. Lalu bisa pergi ke lobi retail dan musola retail. Nah, kemudian dari entrance ini kita juga bisa ke ruang petugas kebersihan dan cleaning service. Dari entrance juga bisa pergi ke ruang karyawan pengelola. Dari karyawan pengelola ini bisa pergi ke ruang fasilitas staff yang terdiri atas toilet staff, musola staff, dan kantin staff. Kemudian entrance juga menuju pos security yang terdapat ruang pantau, toilet, dan ruang sholat. Ini merupakan bubble diagram dari kegiatan pengguna dari ruangan yang sebelumnya sudah diutarakan. Nah, entrance itu atau pintu masuk itu bisa digunakan oleh pemilik apartemen untuk pergi ke istirahat, lalu bisa pergi belanja. Dan dari pintu masuk juga bisa digunakan oleh karyawan kantor untuk pergi ke toilet, untuk buang air besar, dan untuk melakukan rapat di ruang rapat. Nah, dari pintu masuk itu bisa langsung ke tempat rekreasi atau belanja yang bisa digunakan untuk berjalan-jalan dan sholat. Dari ruang masuk juga bisa pergi ke area security yang digunakan untuk memantau, lalu ada toilet security yang digunakan untuk buang air kecil dan besar, dan ada musola yang dipakai oleh security untuk sholat. Dari pintu masuk juga bisa pergi ke karyawan retail yang bisa digunakan untuk istirahat,
lalu ada toilet itu digunakan untuk buang air besar dan kecil, lalu musola karyawan digunakan untuk sholat, dan pantry karyawan digunakan untuk makan. Ini merupakan analisa in-trans dengan keterangan pada jalur yang berwarna merah itu menunjukkan area privat yang biasanya hanya bisa dilewati oleh orang-orang tertentu seperti servis karyawan atau pemilik dari apartemen. Nah, pada jalur warna kuning itu menunjukkan semi-public yang bisa dilewati oleh pengguna apartemen dan karyawan servis. Dan yang bagian warna public itu warna biru itu menunjukkan bisa dilewati oleh semua orang seperti pengunjung umum, pengguna apartemen, dan karyawan servis. Berikut adalah ukuran dari ruangan-ruangan yang ada di tapak. Yang pertama adalah kegiatan masuk site dengan total jumlah besaran ruangannya itu sebesar 10.982 meter persegi. Lalu yang kedua ada kegiatan berorientasi dengan jumlah ukuran ruangannya itu sebanyak 1.958 meter persegi. Untuk kegiatan mengelola, jumlah ruangan yang dipakai itu sebanyak 610 meter persegi. Kemudian untuk kegiatan jual beli atau komersil dengan ruang retail, itu jumlah ruangannya itu sebesar 10.998 meter persegi. Sedangkan untuk kegiatan jual beli restoran atau kafe itu jumlah ruangannya itu sekitar 585 meter persegi. Lalu dengan kegiatan belanja kebutuhan sehari-hari atau supermarket, jumlah dari kebutuhan ruangan itu sebesar 3.767 meter persegi. Area untuk coworking space itu total jumlah ruangan itu sebesar 2.589 meter persegi. Lalu ada kegiatan olahraga dengan jumlah ruangan sebesar 477 meter persegi. Dan yang terakhir ada kegiatan untuk berobat, itu sekitar 85 meter persegi. Kegiatan hunian seperti kamar tidur, total dari ruangannya itu sebesar 185.525 meter persegi. Kemudian untuk kegiatan berkumpul pada bagian outdoor, total ruangannya itu sebesar 1.594 meter persegi. Kemudian pada kegiatan ibadah dengan penggunaan musola, jumlah totalnya itu sebesar 164 meter persegi. Untuk kegiatan mengelola, total di ruangannya itu sebesar 182 meter persegi. Dan untuk kegiatan mengatur keamanan, itu total ruangannya sebesar 104 meter persegi. Kemudian setelah dijumlah, seluruh ruangan menjadi total 52.620 meter persegi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep bangunan yang akan saya pakai pada mixed use building. Ada konsep umum. Yang pertama, mengedepankan integration, mengintegrasikan antara seluruh elemen bangunan, ruang dalam, serta ruang luar, secara efisien dan efektif. Lalu yang kedua, ada konsep connectivity, yaitu membangun konektivitas dan aktivitas berkelanjutan dalam setiap masa menggunakan ruang terbuka. Lalu yang ketiga, ada social connectivity, yaitu konsep ruang yang mendukung interaksi sosial untuk membangun networking dan komunitas yang kuat. Lalu yang keempat ada open public space, yaitu menyediakan ruang terbuka publik yang digunakan sebagai ruang interaksi serta olahraga baik indoor maupun outdoor. Lalu yang kelima ada ecological dan sustainable, yaitu konsep arsitektur hijau yang mengacu pada pemanfaatan cahaya alami, pengkondisian udara alami, dan pemilihan material bangunan. Lalu yang terakhir ada security, yaitu keamanan dalam pemakaian fasilitas serta aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Konsep masa bangunan, site berada di Jalan Lejen Suprapto dengan luas wilayah 10.000 meter persegi. Nah, kemudian membentuk masa bangunan dengan luas lantai dasar dengan maksimal 6.000 meter persegi. Pada bagian tengah dua masa bangunan, di depan dipisahkan agar udara dapat mengalir dengan lebih leluasa ke dalam tapak. Lalu pada bagian depan dijadikan sebagai tempat drop-off dengan sirkulasi jalan yang luas. Kondisi ruang terbuka hijau akan menyesuaikan dengan bentuk bangunan agar bisa menjadi penyeimbang di antara tapak. Berikut penampakan dari masa-masa bangunan. Yang pertama ada tampak dari depan, lalu ada tampak dari samping, kemudian ada perspektif dari atas dan perspektif dari belakang. Konsep tema arsitektur. Bangunan mengusung tema Sustainable Design Building, yaitu
Bangunan tinggi selalu dikatakan sebagai bangunan yang menguras energi paling banyak. Karena itulah, saya ingin mendesain dengan pendekatan sustainable atau berkelanjutan. Desain sustainable berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar serta membuat pengguna merasa aman dan lebih sehat. Beberapa hal yang ingin dikurangi penggunaan energinya yaitu penggunaan pendingin ruangan, pencahayaan di siang hari, dan membuat ruang terbuka hijau yang bisa menambah kesejukan tapak. Nah, di sebelahnya ada penerapan sustainable building. Yang pertama yaitu penggunaan rooster pada jendela di bangunan dapat meminimalisir panas matahari yang masuk ke dalam bangunan, tetapi cahaya matahari masih dapat menerangi ruang dalam pada bangunan. Hal ini bisa mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Lalu yang kedua ada pada lantai dasar yang berhadapan dengan taman akan menggunakan semi outdoor agar mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Selain itu, orang-orang yang ada di lantai dasar ini pun juga bisa menikmati pemandangan yang ada di taman. Nah, penerapan yang ketiga yaitu membuat ruang terbuka hijau pada tengah tapak dan atap yang bisa dijadikan sebagai public space. Selain itu, ruang terbuka hijau juga dapat membuat sirkulasi udara di tapak menjadi lebih baik. Berikut adalah zoning vertikal tapak. Pada bagian yang warna ungu tua, itu adalah area supermarket. Bagian warna pink itu adalah zoning untuk food court. Pada bagian pink tua itu adalah coworking space. Lalu yang warna hijau muda itu adalah office atau kantor. Bagian warna abu-abu adalah jalur sirkulasi. Pada bagian warna kuning tua itu adalah retail atau komersil yang bisa disewakan. Lalu pada bagian hijau lumut tua itu adalah bagian open space atau green rooftop. Lalu pada bagian hijau tua itu adalah area fitness atau gym. Pada bagian coklat itu adalah cafe. Pada bagian warna merah adalah lounge atau tempat untuk menunggu. Pada bagian hijau lumut muda itu adalah service area yang terletak di bagian belakang. Lalu yang warna hijau aqua itu adalah lobby yang akan ada di depan area apartemen. Lalu pada bagian kuning itu adalah fasilitas apartemen dan bagian ungu muda itu adalah area untuk hunian. Nah, ini adalah konsep organisasi ruangan. Yang pertama ada organisasi ruang linear, yaitu suatu urutan dalam satu garis dan ruang-ruang yang berulang. Linear artinya garis lurus yang menata ruang berjejer mengikuti arah garis tersebut. Pada organisasi ruang linear, ruang atau massa selalu mengacu pada garis linear menjadi patokannya. Dalam organisasi ruang linear yang biasanya menjadi patokan adalah jalan lurus yang membagi dan menata ruangan. Kemudian yang terakhir ada konsep struktur. Pondasi yang digunakan pada bagian mixed-use building adalah pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang digunakan untuk meneruskan atau mentransmigrasikan beban-beban dari struktur atas ke lapisan tanah yang dalam, sehingga dapat dicapai daya dukung yang lebih baik. Lalu struktur pun menggunakan struktur inti dan dinding. Sistem ini berupa bidang vertikal yang membentuk dinding luar dan mengelilingi sebuah struktur inti. Hal ini memungkinkan ruang interior terbuka yang bergantung pada kemampuan bertangan dari struktur lantai. Sistem ini memuat sistem-sistem transportasi mekanis vertikal serta menambah kekakuan bangunan. Bisa juga menggunakan struktur rigid frame, yaitu struktur rangka kaku, yaitu struktur yang terdiri atas elemen-elemen linear, umumnya balok dan kolom yang saling dihubungkan pada ujung-ujungnya oleh joints atau titik hubung, yang dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkannya. Sekian penjelasan konsep dan analisa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.